Anda masih menyaksikan Berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Longsor tanah menerjang 3 desa di Kabupaten Tegal, sejumlah rumah dan tempat ibadah terancam. Terlibat pendanaan kasus pencetakan uang palsu di Kediri, Wakil Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Grobogan dipecat. Peringati Hari Pahlawan 10 November, para siswa sekolah dasar di Kota Semarang menggelar lomba mirip seperti pahlawan. Bupati Demak dikagetkan dengan kosongnya puluhan kursi saat upacara peringatan Hari Pahlawan. Ternyata jumlah kursi kosong yang disiapkan melebihi jumlah tamu undangan. Puluhan kursi kosong di tenda tamu ini terjadi dalam peringatan Hari Pahlawan di alun-alun Demak, Kabupaten Demak. Kursi-kursi ini seharusnya diisi para pejabat tamu undangan. Bupati Demak baru menyadari kursi tamu kosong saat kembali ke mobil dinasnya. Usai dicek ke Sekretaris Daerah Demak, ternyata kekosongan kursi karena para tamu menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di sekolah, organisasi perangkat desa, dan kecamatan masing-masing tempat. Kepala Badan Kesbang Pol Demak akan mengevaluasi panitia peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Demak. Jadi tidak seperti upacara-upacara sebelumnya yang memang kita jadikan satu di alun-alun, tetapi kita bagi di setiap sekolahan atau kecamatan atau OPD-OPD terkait sendiri. Jadi terkesan sedikit yang mengikuti. Dari seluruh anggota Dewan nggak diundang ya? Ada perwakilan dari Bapak Ketua DPR. Ya mungkin yang dipersiapkan yang banyak kursinya. Yang undangan berarti tidak sesuai dengan kursi. Oh, yang berarti banyak kursi. Kalau tamu undangan ini berapa Pak total Pak? Sekitar 70-an, tapi persiapan dari panitia dari DPU mungkin diperkirakan seperti biasa lebih. Jumlah kursinya lebih banyak dari peserta. Peringatan Hari Pahlawan juga digelar di Taman Makam Pahlawan Cahaya Ratna Bintarum. Upacara dilakukan dengan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Ini adalah rangkaian dari kegiatan-kegiatan setelah upacara tadi di alun-alun Kabupaten Demak. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan upacara juga di TMP, sekaligus kita memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah berjasa kepada negara kita. Selanjutnya juga tadi Forkopimda bersama-sama melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan ini. Momentum Hari Pahlawan dengan tema Pahlawanku Teladanku ini mengajak generasi saat ini untuk terus berkarya dan memberikan karya terbaik untuk bangsa dan negara. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Sementara itu berbagai cara dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan. Di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, para peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara. Beginilah suasana upacara di halaman kantor Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Peserta upacara mengenakan pakaian Nusantara dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November. Ada yang memakai pakaian adat Jawa, Bali, Minahasa, hingga Betawi. Pemilihan pakaian adat sengaja dipilih sebagai bentuk keragaman dalam kebersamaan. Dalam peringatan Hari Pahlawan, warga diajak untuk terus memperjuangkan cita-cita para pahlawan. Sesuatu hal yang membangkitkan semangat kepahlawanan. Saya sendiri sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai anak bangsa wajib ikut untuk memberikan dorongan bagi saya pribadi dan bagi semua masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan Kecamatan Teras ini dan umumnya bagi semua warga negara Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan tentu tak sekedar menggunakan baju adat nasional atau upacara semata, tetapi mengingatkan warga untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan dan mempertahankan kesatuan negeri. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.
Sementara di kota Semarang, peringatan Hari Pahlawan dirayakan meriah dengan kirap bendera merah putih sepanjang 1.001 meter. Kegiatan itu mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Kirap bendera merah putih dengan panjang 1.001 meter menyemarakan peringatan Hari Pahlawan di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Bendera diusung ribuan peserta kirap dari halaman Balai Kota di Jalan Pemuda Semarang menuju lokasi upacara di Simpang 5. Bendera yang diusung pelajar, mahasiswa, santri, ormas, dan kelompok warga lainnya sebagai cara untuk menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan RI. Acara ini terselenggara dengan panji merah putih sejumlah 7.000 dan bendera terbentang 1.001 meter bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan untuk kita semua, terutama untuk para anak-anak pelajar, mahasiswa, adik-adik kita semuanya, warga negara Indonesia semuanya untuk bersatu, bersinergi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan ini memperoleh penghargaan capaian rekor oleh Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dan dalam kali ini juga memberikan penghargaan dengan rekor kirap merah putih harmoni Nusantara bangkit. Peserta terbanyak 11.000 dari berbagai elemen masyarakat dengan bendera sepanjang 1.001 meter dan membawa panji merah putih dari bambu runcing terbanyak 7.000 bambu runcing. Dan ini merupakan suatu prestasi yang sangat inspiratif, membanggakan. Melaksanakan nilai-nilai pengorbanan seperti apa? Seperti Pak Subari, seperti apa yang kreatif seperti si Pajar tadi itu yang bisa melukis dengan menggunakan material dari sampah, selalu memberikan inspirasi untuk bangsa, negara, dan kemanusiaan. Nilai pengorbanan inilah spirit yang mesti kita berikan pada dunia dalam rangka Hari Pahlawan ini, dan itu mesti juga diwujudkan dalam bentuk yang konkret, termasuk jangan korupsi. Selain kirap bendera merah putih, peserta juga membawa runcing bambu yang dipasang bendera merah putih. Kegiatan ini jadi hiburan warga di sepanjang Jalan Pemuda, kawasan Tugu Muda, Jalan Pandanaran, hingga Simpang 5 Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, masih dari Kota Semarang, SD Negeri Pekunden menggelar lomba mirip pahlawan. Lomba itu disambut gembira siswa sampai-sampai ada yang mendudukan gaya sang proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Ya, inilah sosok proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno yang diperankan salah satu murid Sekolah Dasar Negeri Pekunden, Kota Semarang. Kegiatan ini adalah bagian dalam peringatan Hari Pahlawan. Pihak sekolah mengganti upacara bendera dengan lomba mirip pahlawan. Setiap kelas ada 2 perwakilan yang memerankan beragam sosok pahlawan, mulai dari R.A. Kartini, Cut Nyadin, hingga Pangeran Diponegoro. Tak sekadar berbusana mirip pahlawan, para peserta juga harus tampil dan menceritakan kisah dari biografi pahlawan yang mereka perankan. Harapan kami, kalau upacara biasa itu anak hanya mendapatkan rasa nasionalisme, tapi dengan lomba mirip pahlawan seluruh siswa terlibat untuk mencari siapa yang pahlawan mana yang mirip dengan saya, Ananda. Kemudian setelah mirip mencari sekian pahlawan, otomatis dia akan memilah, mengenal banyak pahlawan. Yang selanjutnya menulis biografi pahlawan di kertas. Dengan menulis dia akan membaca, mengingat, kemudian menulis. Diambil 24 wakil tiap kelas 2, satu kelas, satu putra, satu putri, sehingga di final ini 24 siswa. Salah satu peserta mengaku senang bisa mewakili kelasnya dalam lomba mirip pahlawan, seperti Muhammad Arkam yang memilih sosok Soekarno. Kenapa saya memilih Soekarno? Karena Soekarno adalah pahlawan yang sangat saya sukai karena memperjuangkan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Tadi saya menjelaskan tentang Soekarno melawan penjajah, terus Soekarno kapan hidup dan kapan meninggalnya dan di mana dimakamkan. Belajarnya sulit nggak, Bu? Menurut saya tidak terlalu sulit. Dari lomba ini akan dipilih 3 juara favorit untuk mendapatkan penghargaan tepat di Hari Pahlawan 10 November. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.